Keren nih bersih-bersih ala pemerintahan baru. Tapi beneran bersih-bersih apa cuma mukul lawan aja ya? Kita cek bareng-bareng. Ini Pak Tom kena kasus impor gula pas dia jabat Menak tahun 2015-2016 atau kasus 10 tahun yang lalu dan nimbulin kerugian negara sebesar 400 miliar. Menariknya dari 2015 sampai sekarang udah ada 5 menteri dan semuanya melakukan impor gula, termasuk orang-orang yang sekarang masuk di kabinet. Bahkan kasus mereka juga pernah memanas loh. Ini kasus Zulkifli Hasan. Ada juga kasus Dito. Kasus lain juga ada. Ada kasus Erlangga. Atau mungkin dia udah aman karena udah barter sama kursi ketua. Hehe. Kasus-kasus lain bisa kalian cek sendiri. Aku setuju siapapun yang gak bener dihukum. Tapi yang ada di gerbong kalian juga harus dibersihin juga. Jangan cuma jadi akal-akalan politik aja. Ini lagi dicopot karena kasus Kanjuruhan, malah sekarang jadi sekjen Kemenkumham. Gak ngerti lagi aku. Nah, kasusnya ini kan penyalahgunaan wewenang sebagai menteri kan 2015-2016. Nah, Tom Lembong ini 2016 bukannya dipecat, malah diangkat jadi kepala BKPM sampai 2019. Ya gimana? Ya tinggal kita tunggu aja di persidangan. Tom Lembong sendiri yang bakal membahas apa peran presiden di kasus tersebut. Kalau nggak ada peran ya berarti bener emang nggak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penangkapan Tom Lembong ya menjadi perhatian publik ya. Pasalnya yaitu kenapa baru sekarang Tom Lembong ditangkap ya, padahal dalam kurun waktu 8-9 tahun ke belakang KPK dan Kejagung ngapain aja? Apakah ini bagian dari drama sehingga seperti mantan menteri perdagangan seperti Zulkifli Hasan, Erlangga, beberapa menteri perdagangan lainnya ya dilupakan padahal mereka juga sama-sama melakukan impor gula. Nah, netizen menganggap ya penangkapan terhadap Tom Lembong ini adalah bagian dari drama politik dan kriminalisasi. Nah, penggiat media sosial John Sitorus di akun X-nya yaitu menulis, "Oke, habis Tom Lembong, lalu bagaimana dengan Airlangga Hartarto dengan dugaan kasus ekspor CPO pada tahun 2021 dan Zulkifli Hasan dengan kasus alih fungsi hutan Dito Aryo Tejo dugaan kasus BTS 4G, Prabowo soal dugaan kasus food estate dan pesawat bekas, Muhaimin Iskandar soal dugaan kasus Kemenaker dan kardus durian, Bahlil soal dugaan kasus izin tambang, Halim Iskandar dugaan dana hibah di Jawa Timur, Khofifah soal dugaan proyek Kemensos dan suap dana hibah di Jatim, kasus Blok Medan, kasus jet pribadi KPK yang belum berani diungkap sampai sekarang. Mari berantas korupsi tanpa pandang bulu, yang benar katakan benar, yang salah berani katakan salah. Nah, sampai akhirnya Pak Anies ikut buka suara di akun Instagramnya yaitu menulis, "Teman-teman semua terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional." Kabar ini amat mengejutkan. Walaupun begitu, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Nah, salah satu netizen di kolom komentar Anies Baswedan ya ikut memberi komentar ya. Jika seorang mantan menteri ditangkap karena kebijakannya, maka hal yang sama juga harus dilakukan kepada pejabat dan mantan pejabat lain yang bersalah tanpa melihat dekat dengan kekuasaan atau menjadi lawan politik. Jangan tebang pilih apalagi melindungi sebuah kesalahan. Ces Khalifah juga ya mengatakan inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan. Jadi menurut Ces Khalifah ya, yaitu sahabat Tom Lembong, mengatakan bahwa karena Tom Lembong ini merupakan bagian dari lawan kekuasaan atau oposisi dari pemerintah sehingga dia pun ya harus menjadi korban dan dikriminalisasi. Nah, ada fakta yang mengejutkan ya. Di sini Tom Lembong di tahun 2015-2016 di saat menjadi Menteri Perdagangan
yaitu hanya mengimpor 5 juta ton gula. Dan juga ada Enggar Tiasto Lukita, yaitu Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 ya. Setelah Tom Lembong menjabat ya, dia mengimpor 15 juta ton gula. Ada Agus Suparmanto, Mendak atau Menteri Perdagangan pada tahun 2019-2020. Total melakukan impor gula mencapai 9,5 ton. Dan ada Muhammad Lufti, yaitu Menteri Perdagangan pada tahun 2020-2022. Total impor gula mencapai 13 juta ton. Nah, terakhir Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan 2022-2024, total impor 18 juta ton gula. Nah, sehingga netizen pun mempertanyakan kenapa Tom Lembong saja yang ditangkap melakukan kebijakan yaitu mengimpor gula. Nah, tidak salah jika netizen ya atau masyarakat menduga bahwa penangkapan Tom Lembong ini adalah bagian dari persekusi karena dia menjadi lawan dari pemerintah dan kekuasaan. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya atas penangkapan Tom Lembong ini. Halo guys, malam ini kita dikagetkan dengan berita ditersangkakannya Pak Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi impor gula. Nah, kalau kita lihat kronologinya ya, bahwa berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei 2014, memang telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Nah, akan tetapi tahun 2015, Menteri Perdagangan saat itu Pak Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Yang kemudian gula kristal mentah ini atau GKM diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Industri tahun 2004, yang dibolehkan impor GKP adalah BUMN. Nah, tapi berdasarkan persetujuan yang dibuat oleh para tersangka ini, impor gula dilakukan dan impor GKM itu tidak melalui rapat koordinasi atau rapat dengan instansi terkait lah, serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan realnya. Yang kurang lebih seperti itulah. Lalu singkat ceritanya, kejadian ini merugikan negara sebesar 400 miliar. Nah, kalau kita lihat ya dari 2015, ini kan kejadiannya 2015, berarti 9 tahun yang lalu. Ya, jadi dari tahun 2015 sampai 2024 ini sudah banyak berganti Menteri Perdagangan gitu ya. Kalau tidak salah ya, seingat saya ini sudah ada 5 orang nih. Ini kan menarik ya, dalam kurun waktu 2015 sampai 2023, 2024 ini. Ada 5 orang yang berganti dan semuanya melakukan import gula gitu. 5 menteri ini ada lagi nih, Tom Lembong 2015-2016, Enggar Tiasto Lukito tahun 2016-2019, lalu Agus Suparmanto 2019-2020, ada Muhammad Lutfi 2020-2022, lalu Zulkifli Hasan 2022 sampai sekarang 2024 lah dia memegang. Nah, supaya tidak terkesan politis, ya seharusnya sih menurut saya ya Kejaksaan Agung tidak memulainya dari Tom Lembong. Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Emang kebaring-baring kemana aja sih? Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abah nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep sabar ya, ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nangkap-nangkapin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang ngerugi negara, sikat aja pak, mau siapa kek. Yang penting jangan tebang pilih. Habis ini berani nggak nangkap-nangkapin yang lagi satu gerbong? Masa iya nggak ada kasus? Yang bener nggak pak? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Balas pantun yuk. Buah stroberi ketiban atom. Tikusnya kan si Jerry ya. Yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Tom Lembong ditetapkan sebagai korupsi impor gula dan merugikan negara sebesar 400 miliar. Wow, gede banget ya.
Padahal di era kepemimpinan Jokowi, ini ada beberapa menteri perdagangan yang melakukan impor gula juga. Jadi Tom Lembong itu 5 juta ton, Airlangga Tristanto Lukita 2016 sampai 2019 15 juta ton, Agus Suparmanto sebesar 9,5 juta ton, M. Lutfi dan Zulkifli Hasan sebesar 20 juta ton. Tapi kenapa ya yang ditangkap yang paling kecil? Emang hidup sebagai oposisi di negara ini tuh susah ya kayaknya, makanya negara ini nggak bisa maju gitu. Jadi kalau emang negara ini satu tujuan, nggak ada oposisi, jadi sembarangan dong. Padahal kemarin tuh ada kasus loh, dugaan jual beli izin tambang ilegal oleh Bahlil Lahadalia, dan kasusnya ini katanya udah masuk ke KPK. Tapi tiba-tiba karena si Bahlil ini masuk dalam pemerintahan yang sekarang, tiba-tiba kasus ini hilang. Padahal ini kasusnya ini udah ada di depan mata dan udah ada di lapangan, udah dibuktikan gitu. Terus sempet nih di 2022 sempet booming kasus korupsi minyak goreng, sehingga minyak goreng itu harganya bisa melambung tinggi, bahkan ada yang sampai 50.000, 60.000 gitu ya. Terus ini bener-bener kejadian di lapangan, banyak ibu-ibu yang udah pada ngantri gitu ya. Tapi ini si Airlangga berhubung dia gabung sama pemerintahan sekarang, kasusnya adem-adem aja gitu ya. Padahal dia terseret loh di sini. Tapi tiba-tiba kasusnya hilang. Dianya masuk pemerintahan. Apalagi nih yang gak ada tanah IKN 190 tahun, tambah merugikan negara, tapi kagak ditangkep. Emang di negara ini tuh pokoknya yang oposisi itu bakal jadi masalah. Jadi kalau kalian pengen hidup dengan santai, hidup dengan tenang gitu, gabung aja pemerintahan sekarang gitu, walaupun banyak penjilat di dalamnya. Bro, rezim Prabowo ini bisa nangkep Tom Lembong atas kasus 9 tahun yang lalu. Dan sekarang saatnya Pak Prabowo tangkap koruptor lainnya seperti Bahlil soal izin tambang, Airlangga soal CPO, Zulhas soal korupsi Mendak, atau Bapak sendiri mungkin soal food estate. Apa? Lo expect gue bela Tom Lembong? Enggak. Yang penting jalani proses hukumnya dengan transparan dan juga dengan adil. Nanti juga kebukti hasilnya gimana. Kalau mau ngomongin janggal-janggalan ya sebenarnya bisa-bisa aja. Pertama ini kasus 9 tahun lalu. Kenapa baru dibuka sekarang? Kenapa baru dibuka setelah Tom Lembong juga semakin kritis kepada negara? Dan juga ada berita yang baru mengatakan kalau ternyata belum terbukti satupun duit masuk ke kantongnya Tom Lembong. 3, ternyata bentuk korupsi itu bukan Tom Lembong nilap duit 400 miliar ke kantong dia, bukan. Tapi waktu itu Tom Lembong mengizinkan impor lah ibaratnya, sehingga terdapat kerugian negara sebanyak 400 miliar. Kurang lebih kayak gitulah. Dan yang sebenarnya kerugian kayak gini juga dialami oleh Pak Presiden ke-8 sendiri soal food estate. Mohon izin Pak Jenderal. Semua koruptor itu jangan milih-milih mau dia orang yang seneng atau enggak. Ya kalau dia memang terbukti melakukan korupsi, adili aja. Yang penting prosesnya adil dan transparan. Jangan sampai ini jadi cuma sekedar pembunuhan karakter. Atau kedua adalah alat untuk membunuh lawan politik yang kritis terhadap rezimnya yang sekarang berkuasa. Nah, untuk menghindari kecurigaan tersebut, gue mendorong Pak Prabowo Subianto untuk juga ikut mengusut tuntas kasus-kasus menteri-menteri Bapak atau elit sekitar Bapak. Mungkin terlalu banyak, tapi gue mention ulang ya, sedikit aja kita ambil contoh. 1, Bahlil soal izin tambang, Pak, usut tuntas. 2, Airlangga soal CPO, usut tuntas, Pak. 3, Zulhas soal alih fungsi lahan dulu dia yang jadi Kementerian Kehutanan dan sekarang adalah korupsi dugaan di Kemendak. Dito Aryo Tejo soal kasus korupsi BTS 4G dan juga Yakut Cholil soal kuota haji. Atau Caimin mungkin soal kasus duriannya dia. Nah sekarang lo ngerti kan kenapa setelah semua yang kalah langsung nyebrang ke Kimplos semua. Ya iyalah, langsung dibuka semua aib, langsung disandra semua. Salah juga sih mereka korupsi, tapi lebih salah adalah ini rezim milih-milih ngadilin koruptor. Dan jangan lupa juga Pak Prabowo usut tuntas juga itu soal gratifikasi jet pribadinya Putra Mulyono. Katanya Bapak kalau ngejar koruptor sampai ke Antartika. Masa sampai kantor PSI aja nggak mampu dikejar sih Pak? Silakan kalau salah ditangkap ya Tom Lembong. Jadi semua itu harus mendapatkan equality before the law. Ya semua itu setara di mata hukum, sama. Jangan sampai ini menutupi juga kasus yang dilakukan oleh Suswono ya, yang sudah merendahkan, menghina Nabi kita Muhammad SAW, itu juga cepat diproses ya. Mudah-mudahan kemarin kan GP Ansor kita baca di berita mau bikin laporan, itu harus juga segera ditindaklanjuti ya. Jangan ada perbedaan perlakuan ya, termasuk Pak Ahok. Kita ingat kemarin kasusnya Pak Ahok ya kan,
Jadi semua orang itu harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, siapapun dia. Jadi tidak ada kedekatan emosi dan lain-lain, teman-teman. Ya, kita kesampingkan dulu ya ikatan emosi kita dengan orang-orang itu, tapi equality before the law. Semua orang harus sama di mata hukum. Ya, ini negara hukum, bos. Ya, jelas ya, bukan negara perasaan. Oke, jadi segera ya usut tuntas atau dilaporkan itu Pak Suswono itu.